Dadah. Assalamualaikum. Ate, mau ikut gak? Ceritanya tadi pas mau berangkat kakak Danis ngasih gelang. Gelangnya ini aku pakai, jadi kayak gelang tali kecil, terus ada semacam taring dari kayak batu karang gitu tuh, bentuknya kayak taring hiu. Terus kata dia, abah ini pakai, semoga aja ya, namanya juga anak-anak ya, dan kita husnudzon aja. Ini semoga sebagai tanda cinta dari kakak Danis untuk abahnya ya, suatu saat nanti ya, semoga aja di tahun besok lah dia sudah bisa aku ajak ke gunung, dan semoga tanda cinta dari kakak Danis ini bisa membersamaiku ke Gunung Salak kali ini. Bismillah, semoga semua pendakian lancar, selamat meskipun di musim hujan. Semoga dengan ridho istri, ridho orang tua, ridho guru, karena saya juga pamitan ke guru berangkat, insya Allah akan membuka pintu mustajabah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya selancar, selamat, bisa pulang lagi ke rumah dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak Danis gelangnya, Abah OTW. Pendakian kita kali ini ada total semuanya itu ada 5 orang. Ustadz Chandra sama Astri bersama istrinya, dia berangkat dari Priok, naik kereta, nanti besok kita ketemu di stasiun Bogor. Nah ini saya berangkat lebih awal bareng Pak Syahrul Mauludi. Beliau ini adalah seorang pemikir, penulis. Ini alhamdulillah, meskipun usia sudah sedikit lanjut, tapi masih siap dan sanggup untuk diajak ke gunung. Kita tunggu Pak Syahrul ya, kita mau jemput Pak Syahrul. Yang satunya lagi itu namanya Mas Agung. Mas Agung itu temanku yang ada di Sukabumi. Besok dia yang akan menemani kami untuk ke Gunung Salak. Oke, kita jemput Pak Syahrul dulu. Halo Mas pendaki. Mau mendaki Mas? Mau kemana Mas? Mau mendaki kemana Mas? Uji kompetensi. Kirain mau uji kompetensi. Just stamina. Lihat sini, sini aja. Taruh sini tasnya bro. Ini kali pertama antum ke gunung ya? Ya. Seumur hidup? Ya bisa dibilang gitu sih. Pertama ini. Oke. Pertama langsung ke Gunung Salak, jangan kaget ya. Gunung Salak. Kenapa disebutnya Salak Ciremai ya? Ini jalur yang kita pilih, ini jalur yang paling ramah buat pemula dibanding jalur-jalur yang lainnya. Ya, insya Allah cocok lah. Tapi jangan berharap pemandangan kayak di Merbabu ya. Nah kalau di Merbabu, di Prau itu memang cocok buat pendaki-pendaki pemula karena view-nya keren banget dan bisa membuat candu. Tapi kalau gunung-gunung kayak Gunung Salak, vegetasinya lebat ini, terus tidak ada sabana. Nah, jadi jangan berharap seperti itu. Paling tidak kita bisa mengukur seberapa kuat lah fisik kita. Tes stamina ini. Tes stamina. Ekspektasinya nggak ngos-ngosan, udah itu aja. Ya, kita santai aja gitu. Jaket bawa kan? Bawa. Oke, ini talas. musim hujan yang luar biasa ini. Dari udah 4 hari ini hujan nggak berhenti. Ini baru aja reda. Tadi aja mau berangkat hujan. Ya, yang penting kita safety. Nanti kalau kita sekiranya butuh break ya kita break. Santai aja kita mah. Sebenarnya
Ini maksudnya bukan buat nyari tujuan ke puncak atau apapun, enggak? Santai aja. Kita santai biar ngerasain vibe-nya malam-malam di tenda, kita diskusi, nyalain rokok di tengah kedinginan, suara jangkrik. Wah, itu nikmat banget tuh. Nah, kalau TikTok itu kan nggak dapat. Tapi ngomong-ngomong seat belt antum belum dipakai loh. Iya. Ampun, macet total. Merayap tuh di belakang panjang. Merayap. Wow, nih Ini. si pemilik segala-galanya harus dikawal. Kita mau macet-macetan. No. Mantap kan? Makanya jadi pejabat biar dikawal. Surga ke neraka juga dikawal. Minggir semua kan? Jadi viral. Luar biasa kan? Iya, budak-budaknya aja ikut dikubur. Padahal yang ngegaji mereka pajak-pajak kita kan. Tapi giliran di jalan tol begini, minggir kita. Dalam pendakian ini, saya bersama Pak Sahrul Mauludi berangkat sehari sebelum pendakian dimulai. Kami bermalam di Villa La Gufla, villa milik pesantren tempat kami mengabdi, yaitu Pondok Pesantren Dar El Qolam 3, kampus Da'izah. Besok paginya kami menuju ke stasiun Bogor untuk menjemput Chandra dan Astri istrinya, karena mereka berdua berangkat dari Priok dan kami akan berjumpa di stasiun Bogor untuk kemudian langsung menuju ke base camp Cidahu, Gunung Salak. Kita lagi berburu Chandra di Muko bersama istrinya. Katanya nunggu di alun-alun. Mana dia? Di depan tulisan yang ada alun-alun. Oh, itu berarti itu tulisan alun-alun tuh. Sana tulisan alun-alun yang kita cari. Manakah si Chandra di Muko bersama Astri Joyo Diningrat? Mana dia? Biasanya pakai dia pakai baju. Itu tuh di depan tuh. Wede, mas-mas pendaki tuh udah angkat tangan tuh. Waduh, sakti. Itu depan tuh mas. Wah, ini dia orangnya nih. Mohon maaf dengan Mas Chandra ya. Dengan Mas Chandra ya. Pesanan nomor 70, Pak. Lambat nih pelayanannya nih, parah. Maaf Pak ya. Lama. Ayo kita berangkat lah, gas cus. Udah nih. Udah. Gunung yang akan kita tuju. Nah, Gunung Salak. Kita belum nyampe base camp, ini di pertengahan jalan. Kita ngeres dulu di Lembah Panagan. Kita mau ngopi sebentar. Orang kota tuh, nggak pernah lihat gunung. Ini lagi pacaran. Kita jagain mereka berdua. Iya.
paginya jadi nggak terlalu jauh. Kalau misalkan sekarang di sini, besok sampainya kelamaan, sama aja normal dari sini lah, kayak gitu. Jadi perbedaannya dari sini ke Bajuri nggak nyampe 1 jam, cuma dari sini ke atasnya yang berat, kayak gitu. Apalagi di TikTok. Dia ada rencana gimana awalnya mau di Bajuri? Enggak. Langsung naik ya? Langsung naik. Ya, kalau langsung naik ya minimal di 24 sini ya. 24 kalau 38 di Puncak Bayangan kayaknya terlalu jauh, udah kemalaman juga bahaya lah. Minimal di 34. 24. Jadi saat itu Enggak ada bonusnya. Assalamualaikum gitu ya. Ini kan sana kan, alhamdulillah. Akhirnya si Blacky bisa nyampe atas. Semoga tidak ada masalah dengan Blacky. Aduh ya Allah, jalannya luar biasa. Ternyata pas nyampe atas banyak juga mobil yang parkir. Oke, nanti pendakiannya ke sana. Startnya dari sini ke sana terus sampai ke tahu ya. Entah ke sana apa ke sana atau ke sana. Oke, kita ikutin aja. Ini lagi ngurusin si Agung. Ngurusin karcis, entah karcis apa lagi. Banyak karcisnya di Gunung Salak ternyata. Di sana aja yuk. Oke, teman-teman, bismillah. Kita mulai mendaki di pukul berapa ini? 3. Pukul 3 lewat 2 menit. Rencana kita akan ngecamp di HM24. Semoga sebelum gelap nanti tiba. Sepanjang perjalanan, bukan khususnya, tapi untuk kita semua, kalau ada Pak Sarul misalkan mau break, kasih tahu aja bro ya, nggak usah sungkan-sungkan. Kita mau 2 malam di sini, nggak mau, pokoknya semalam aja. Kita santai aja, semoga pendakian kita selamat, semuanya dilancarkan, kita sampai puncak dengan selamat, ngecamp selamat. Kalaupun hujan, semoga hujannya tipis doang, nggak perlu tebal, dan kita turun dengan selamat. Soal keindahan, bukan hanya di gunung, dimanapun kita bisa melihat keindahan tergantung perspektif kita. Nah, paham saya maksudnya. Paham ya? Iya. Lanjut, kita yang belum paham. Kita berdoa untuk keselamatan kita. Allah hadiniyah, Allah kulinatin solehah. Al-Fatihah. Gunung Salak. Uye. Wah, ini pendaki senior. Pendaki senior. Mbah, nyuwun sewu, Mbah. Badhe teng pundi, Mbah? Mbah. Masih aman, Mbah? Udah gak kuat ngomong, Bro. Mbah. Udah malas ngomong juga. Terlalu buang-buang tenaga katanya. Baru pertama kali ya. Pertama. Langsung ke Salak. Kita baru jalan 12 menit. 12 menit. 12 menit harusnya deket ya. Dekat. Kenapa Kalau- terasa berat ya? Semangat. Niat. Niat. Masih sanggup? Sanggup, cuma butuh istirahat lah. Istirahat. Berapa menit istirahat? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, siap. Oke ya. Oke. Kok pada biasa-biasa aja? Iya, emang harus gimana? Ya kayak begini gitu. Oh iya, siap senior. Katanya menikmati, ini justru menikmati. Iya, silahkan. Kita punya cara menikmati yang berbeda. Aku menikmati rokok. Apa ya?
Untuk menikmati itu. Kan katanya nikmati aja. Blimbing Wulu. Ini menikmati. Iya, Iya, Blimbing Wulu, bener. bisa buat rujak. Oh iya. Emang sama. Blimbing Wulu. Blimbing yang kecil-kecil itu. Oh. Ini pohon yang mana? Ada dua jenis. Ada yang besar, pohonnya itu bisa dimakan. Oh, Gede ada. yang kecil-kecil bisa. Itu ya, bunga-bunga itu. Enak banget perjalanan begini. Enak ya? Oh, daun itu. Kenapa enak? Jadi kita nggak berpikir untuk mencapai harus ke atas. Gua kata siapa? Iya. Jadi kalau udah capek di sini ya udah. Gua kata siapa? Bacot. Gacor. Maaf suhu. Kontur tanahnya. Lumpur. Becek. Kawaratu ke sana ya? Nah, ini pos 1 Bajuri. Puncak ke sana, Kawaratu ke sana. Lebat, oi. Rapat banget. Hati-hati. Rapat banget jalannya. Terus di depan ini ada genangan air. Yang mau nggak mau harus dilewatin. Becek-becekan. Wow. Aduh. Ini nggak bisa dipilih ini jalan ini. Ih, dalam tuh, dalam tuh. Masa? Oke. Sepatuku udah nggak ngebentuk. Buset. Hati-hati, bro. Ini mendingan nginjek akar. Ini rasanya. Rapat banget, vegetasi kanan kiri rapat, dan nggak ada jalan yang bisa dipilih. Awas, awas, jebakan, nyangkut, ada durinya, jangan dipegang. Gua kena. Saya pakai golok, ada golok. Wah, ini kemana ini? Jalannya nih. Wow, 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 wow. Ngiri. Wow, 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 becek, wow, 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 wow. Wow, wow, nancep, kaki nancep. Oke. Buset. HM1 dari 24. Air tadi, bro.
Di belakangnya, Chandra sama Gini ya? Iya. Kita tunggu ya. Oh aman, Wak. Oke. Oke, teman-teman, ini posisi di HM1 selebat ini. Vegetasinya masih rapat, pet. Aman, bro. Udah ya. Banyak jebakannya. Ini kita lewat ke kanan. Oh ini ya. Batu. Iya semua. Oke. Oh. Oh bisa ya? Come on, bro. Gimana masih kasih muter gitu tuh? Padahal di situ ada jalan loh. Ayo bro, jalan bro. Oh tuh, masih aman bro? Aman. Sebenarnya lebih capek yang tadi. Karena ini pelan temponya. Kita pelan karena bukan apa? Karena kontur medannya. Iya. Paling bener sih. Bawa sepatu boot. Berjuang. Berjuang. Vegetasinya lebat. Enaknya di sini itu ada penanda pita kayak begini. Jadi insya Allah aman lah buat penunjuk arah kita. Di antara patok HM kita akan menemukan tanda-tanda pita begini di beberapa batang pohon. Jadi kalau tidak menemukan ini, lama tidak menemukan ini dan tidak menemukan patok HM, segera putar balik. Itu indikasi mungkin kita keluar dari jalur. Sampai HM3. Mana HM3? Oke. Kita nyampe di HM3. HM3. HM3 dari 24. Terus naik tanpa ampun, salak. Luar biasa. Kagak ada bonus-bonusnya. Naik, licin, konturnya tanah, apalagi habis hujan begini. Tapi insya Allah lah kita pelan-pelan.
Wah, aman. Emang kita istirahat di HM berapa? 24. 24. Ya. Sekarang udah HM 23 ya? 2 tambah 4 6 maksudnya. Makasih. Suami istri ngapain sih? Enak di rumah ya. Ya di rumah rebahan di kasur selimutan. Ngapain? Akbar tuh kan. Baru diomongin. Waduh, bahan itu lagi. Halo, dapet lah momen. Suami istri kurang kerjaan ini. Alhamdulillah. HM 4. HM 4. 2 lagi. Di 2 4. Pak Sarul, hati-hati. Lewat mana Pak Sarul? Duri lo bro. Iya, diinjek tar. Lihat tuh jalannya. Dun. Luar biasa salak. Banyak jembatan backman. Awas. Hebat gak kecebros? Boleh. Trekking pole-nya siapa dulu nih? Boleh amat. Aduh. Hati-hati bro. Wah bangga Pak lihat video ini. Boleh. Ini kayak batu-batu duduk. Kita baru jalan 1 jam 21 menit. Oh. Jarak tempuh baru 2 kilo. Tapi nggak menyerah. Gimana bro? Pengalaman pertama naik gunung ke Salak? Lelah. Tapi nggak menyerah. Jalan terus. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini bro? Lelah oke, tapi jangan menyerah. Mbah? Kenapa? Mbah? Kata-kata hari ini. Bacot. Belum ada revisi ya. Oh, salju banget nih trek ini. Iya. HM5. Mana HM? HM5 dari 24. HM6.
kita sudah berjalan 1 jam berapa menit nih? 30 menit. Nyampe HM 6. Ya udah begitu ya. Duduk. Duduk aja, dudukin Kak pohonnya. Awas. Bisi kejengkang nih. Ah, misi-misi. Oke, good. Duh, maaf ya ngerepotin. Good. Kalau yang ngamerain sih berharap momen jatuh. Tadi udah dapet 2. Ya Allah, serapat ini nih salak nih, kagak terbuka sama sekali. Boleh pinjam. Ini dalamnya sedengkul. Tadi udah dicek, yang paling aman ini. Tapi harus hati-hati. Alhamdulillah. Pos 2. Pos 2. Ih. Sejauh ini gimana, Bro? Kayak gini. Berkesan banget. Berkesan ya? Benar. Aman ya? Alhamdulillah bisa ngerasain. Aman ya? Capek tapi enak. Capek tapi enak. Paham kan maksudnya capek tapi enak? Iya. Ini capek enak yang kedua kan? Ada capek enak yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Tapi itu di skip aja. Di jam antum berapa ketinggian? 14. Ketinggian. Oh, ntar. 14. 51. 1421. 1421. Gila Pak Sarul ya? Bukan orang. Kita ngeres dulu semenit 2 menit ya. Baru kita lanjut. Di HM 9 ada bonus sedikit, jalannya landai. Lumayan. Biji bakar. Pinggir ya. Wah, aman, Wak. Yuk.
tanganku nih. Karaknya gak ada toleransi. Kalaupun ada bonus hanya sedikit. Lihatlah. Wah, kita harus hati-hati. Allah Akbar. Ada tali tuh. Ya Allah. Wangi kawah. Oh iya. Udah nggak ada yang ngitungin HM lagi nih. Udah nggak peduli. Apa itu HM? Jalan terus. Lumpur, jebakan Batman. Maka harus melipir. Mana HM? Pos 3. Batu kosong. Puncak salah satu. HM 12. Wow, harus nunduk, hati-hati. Wow.
Suara angin apa air nih? Angin. Atau bisa saja aliran air yang ada di Kawah Ratu. Oh, nyampe sini. Kemungkinan depan. Oh, kayu. Ya udah ngeres dulu. Aku di atas antum ya. Ya. Oke, break dulu bentar. Mas Harun mau napas. Halo brother. Halo. Aman? Aman. Hai. Mas Harun aman? Aman. Sangat santai sekali. Perlu saya apresiasi. Kita bermalam di trek nih. Wow, matching. HM berapa ini? HM 15. 15. Kita udah jalan berapa nih? Oke, 2 jam 42 menit. Apa sudah? Bagus banget ya. Mahal ini. Gimana Mas Harul? Pengalaman pertama langsung luar biasa. Kapok gak? Enggak, Enggak ya? kalaupun itu harus banyak latihan lagi. Joggingnya kurang ini. Luar biasa. Oke, kita ngeres sebentar. Berapa lama bro mau ngeres? Ya 5 menit lah. 5 menit. Oke. Warok, kaif warok. Ini HM 16. 5 menit ya. Ya. Cuma 10 menit. Mas, nyari apa mas? Mas, malam-malam di hutan nggak nyari apa mas? Udah bener di pondok. Iya, udah Paling bener. berat ngangkat apa sih pikir sunnah paling. Tuh, ampun. Udah bener di pondok. Wah, istri tangguh nih. Lihat aja di sini lagi apa enggak. Nggak tahu ya kalau bawa beban kayak gimana rasanya. Mau nyoba dah? Kasih pak, kasih pak, kasih pak.
Kasih karirnya, Pak. Kasih. Sebentar aja, 10 meter aja nyoba. 10 langkah dah. Udah minta turun deh. 10 langkah ya, 10 langkah. Nah, iya bener enak banget sini kan. Menghemat. Awas kepala. Allah Akbar. Ya Allah. Tahan, Pak, tahan, tahan. Tahan, Pak. Duduk dong. Biasanya Kau memang. Buset. Kagak ada ampun Salak. Sumpah. Parah. Pantesan gak ada yang mau kesini. digas terus. Aduh, aing mah. Sabar Pak, tahan Pak. Oke. Tarik. Nyanterin yang di bawah. Maafkan. Kesundul carrier. Kesundul carrier. Iya. Nanti di rumah kesundul yang lain. Matamu. Awas kayu. Kepala hati-hati. Oke ya. Oke. Nggak usah pakai trekking pole, nanjak nggak sih? Susah sebenarnya kalau pakai trekking pole tuh kalau nanjak. Mau ditutup nggak trekking pole-nya? Mau digulung? Lebih susah kalau nanjak kalau pakai trekking pole tuh. Nanti dalam nggak? Oke. Bagus sekali. Baik. Awas jurang. Itu tuh. Kiri. Jurang itu. Tuh. Mana jurang? Oh itu ya. Tuh dari jauh bayangannya sih kayak sesuatu. Padahal cuma pohon ngelupas. Tetap stay, berpikir waras. Iya. Ya tetap berpikir waras, biar nggak halu-halu amat. Nggak ada habis-habisnya. Hajar terus. Salak sih Allah. Naik bro. Itu tongkatnya di belakang dulu. Enggak apa-apa. Ayo hehehe. Tinggalin dulu. Tongkatnya tinggalin aja Mas Harun. Enggak, dia ngebantu nahan soalnya. Wait. Lanjut. Wah ini wahidan fawahidan.
Ayo bisa Pak Sarul, bisa. Bisa Pak Sarul. Hati-hati. Ini gua fokusin nih, tuh. Yuk. Udah? Terus ke sini. Terus ke sini. Berapa? Oke. Tadi kita jalan jam 3 lewat sedikit. Sekarang nyampe HM berapa ini? 20. Sorry. HM 20. Sekarang jam berapa? Setengah 8. Setengah 8. Berarti berapa jam? 4, 5, 6, 4 ya? 6, 7, 4 4 jam setengah. 4 jam setengah. Nyampe HM 20. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa sih. Jalan di malam lebih cepat capek karena pandangan terbatas, kemudian lebih lembab, oksigen menipis makin ke atas. Jadi jangan coba-coba nge-trek di malam hari kayak kami. Ini pawangnya nih. Pawang. Pawang ular. Pawangnya nih. Ini juga nih, demitnya nih. Kok bisa nggak capek ya bro? Gimana bro ya? Satu sekali nih. Tapi makin capek-capekin makin capek. Sugesti itu. Langsung intro. Baca. Katakan bacot. Bini lu aman Wak? Awan. Itu pingsan tuh. Pak Sarul? Gimana Pak Sarul? Aman. Mau minum lagi nggak? Enggak sih. Serius nih? Nambah tenaga tahu minum? Ntar. Meskipun hanya seteguk. Minum ya? Apa mau rokokan, Pak? Oh, boleh. Boleh. Tapi nggak bagus ya. Nah, nih. Nah, ini 2200 ya? AM 20. Alhamdulillah. Suasana di malam hari. Wow. Kita ngeras dulu. Antum duluan, Wak. Antum duluan, Wak. Kalau mau duluan lewat sini enak nih. Kiri.
gue yang rekam, gue yang jatuh. Udah jatuh, Cak. Udah gak ada yang bener. Apa jatuh, Cak? Udah jatuh. Selamatin dulu. Allahu Akbar. Masih ke sana. Terus. Allahu Akbar. Sudah kayu. Sip. Oh, Sakar. Tuh, kayu bahaya. Tarik, Cak. Wah, HM23. Oh, pantesan. Ya Allah. HM21. Kita bisa melihat keindahan kota. Sini ya. Wah. Puncak salaknya itu ya? Sana ya? Salak banyak dua itu. Oh, itu salak 2. Kita habis ini turun ya? Mana treknya? Oh, ke atas sana. Sebentar, tahan dulu. Napas dulu, Pak Sarul. Iya, betul. Ya Allah. Bisa enggak? Kenapa? Tuh. Pegangan tali, pegangan tali. Jangan tali. Haluan kaki, jangan hati-hati, pijakan kaki. Tongkat. Cak, boleh aku di depan nggak? Boleh. Bantuin pasang Yuk, dulu. silakan. Oke, terus sampai sini nih. Oke, terus nih. Terus, Pak. Oke, sip. Sip. Bentar ya. Yuk, silakan. Terus. Oke. Nah. Oke. Berarti kakinya. Siap. Good. Oke, sekarang gantian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian ini bukan sekadar perjalanan menuju ketinggian. Ia bermula dari pertemuan yang lama tertunda. 10 tahun aku tak bersua dengan Mas Agung, sahabat yang pernah berjalan bersamaku di masa lalu. Dan pada hari ini Allah mempertemukan kami kembali di Gunung Salak, tempat di mana langkah bukan hanya diuji oleh tanjakan, melainkan juga oleh kejujuran. Namun, Salak bukan gunung yang hanya ingin kami lewati. Ia mengajak kami berhenti, memperlambat langkah, dan melihat satu sama lain. Di tengah pendakian, kami hampir menyerah, bukan karena jalurnya terlalu berat untuk kami, melainkan karena kami mulai menyadari bahwa tidak semua orang berada pada kekuatan yang sama. Di sini tak ada ruang untuk pamer kekuatan. Gunung ini tidak peduli siapa yang paling cepat atau siapa yang paling sering menaklukkannya. Di tengah jalur, Pak Saharul, rekan kami, mulai tertatih. Napasnya pendek-pendek, tubuhnya basah oleh keringat,
Sementara kami masih mampu berjalan tanpa banyak keluhan. Bukan karena kami lebih kuat, melainkan karena Pak Sahrul baru saja keluar dari rumah sakit setelah seminggu terbaring. Tenaganya sempat menyusut, matanya sering kosong, seperti masih bernegosiasi dengan rasa sakit yang belum sepenuhnya pergi. Pendakian ini adalah ikhtiarnya untuk bangkit. Ia ingin menguji tubuhnya sendiri. Seberapa jauh ia sudah pulih, seberapa kuat ia bisa kembali berdamai dengan hidup. Dan meski jalur Sarak dikenal dengan tidak ramah, ia terus melangkah, tertatih, berhenti sesekali, menarik napas panjang, lalu berdiri lagi, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa menyerah bukan pilihan pertama. Sampai akhirnya kami tiba di HM24 saat malam semakin gelap. Sebuah camping ground yang sangat sempit, sunyi, dan jujur apa adanya. Hanya cukup untuk 2 tenda. Tak ada ruang cadangan jika pendaki lain datang. Di tempat sesempit ini, ambisi terasa kikuk. Salak seakan berkata, cukupkan dirimu, jangan berlebihan. Begitu tenda berdiri, Pak Sahrul berganti pakaian dan langsung merebahkan tubuhnya. Ia tertidur sangat pulas. Tidur orang yang benar-benar kehabisan tenaga. Di luar tenda, kami duduk dalam diam yang sangat panjang, hingga akhirnya membuka pembicaraan yang paling berat dalam pendakian ini. Apakah besok kami akan ke puncak atau memilih turun kembali? Keinginan ke puncak itu benar-benar menyandra kami. Ia mengendap diam-diam, menyamar sebagai tujuan mulia. Kami tidak menyebutnya dengan kata apapun, tapi kami tahu rasanya. Rasa ingin membuktikan, rasa enggan pulang tanpa cerita kemenangan, rasa takut dianggap kurang berani. Namun di saat yang sama, wajah Pak Sahrul yang terlelap membuat kami ragu. Kami sadar, pendakian bukan tentang menuntaskan ego, melainkan tentang menjaga satu sama lain supaya tetap pulang. Malam itu kami menunda keputusan, bukan karena belum tahu jawabannya, melainkan karena belum siap menerimanya. Iya. Jam 7.03. Pagi hari, saat cahaya pertama menyentuh tenda, kami kembali membicarakan hal yang sama. Namun kali ini dengan hati yang lebih jujur. Kami membayangkan jalur ke puncak lebih terjal, lebih panjang, dan lebih menuntut. Dan di benak kami, bayangan Pak Sahrul bukan berdiri tegak, melainkan berjuang menahan tubuhnya sendiri. Di sanalah kami paham. Kadang yang paling berat dalam perjalanan bukanlah tanjakan di depan mata, melainkan keinginan dalam diri yang memaksa kita berjalan lebih jauh tanpa mendengarkan siapa yang berjalan bersama kita. Akhirnya, kami memilih turun, bukan karena takut, bukan, melainkan karena dengan berat hati kami berani berkata, cukup. Cukup untuk hari ini, cukup untuk tubuh yang sedang belajar pulih, cukup untuk persahabatan yang ingin kami jaga. Sampai jumpa Salak, puncakmu tetap di sana, tidak kemana-mana. Namun pelajaran ini hanya datang sekali, tentang bagaimana manusia sering kalah bukan oleh gunung, melainkan oleh keinginannya sendiri. Terima kasih Salak. Terima kasih. Sampai jumpa.
alhamdulillah ekspedisi Gunung Salak berhasil. Berhasil bawa Pak Sahrul untuk ke Gunung Salak. Ini suatu proses yang luar biasa, karena sebelumnya dia habis dirawat di rumah sakit dengan penyakit dalam yang cukup serius. Alhamdulillah setelah seminggu dirawat, terus ada perubahan yang sangat drastis, rajin olahraga, terus kembali ngopi lagi, terus kita ajak ke Gunung Salak dan berhasil sampai Gunung Salak, meskipun dengan berbagai macam drama di jalan, tapi itu bisa dimaklumi karena bagaimanapun medan di gunung tidak sama seperti medan atau jalur-jalur di dataran rendah. Gunung Salak, dari sini akhirnya kami tahu kenapa Gunung Salak sepi. Ternyata bukan mitos horornya, bukan mitos mistisnya, tapi memang karena treknya yang luar biasa. Nggak ada ampun, nggak ada bonus, full nanjak dengan jalan yang variatif. Kadang bebatuan, kadang akar, kadang becek. Beceknya itu bukan becek biasa, tapi sampai ke mata kaki, sampai sepatu ambles semuanya habis. Ini luar biasa. Jadi dari situ bisa ketahuan, bisa kami ambil semacam asumsi bahwa mungkin sebab itulah kenapa Gunung Salak tidak begitu ramai pendakinya, karena jalurnya yang tidak ada yang bisa dipilih. Pertama itu, yang kedua, tidak ada bonus di Gunung Salak sebagaimana di gunung-gunung yang lain. Kalau di gunung-gunung yang lain masih ada, kita masih bisa menikmati edelweiss, kemudian pemandangan-pemandangan yang indah, view yang menawan. Tapi di Gunung Salak full hutan. Kanan kiri atas bawah hutan full, kagak ada pemandangan sama sekali. Ke puncaknya pun konon full, kagak ada pemandangan apapun. Jadi mungkin itu yang mengurangi daya tarik dari para pendaki yang lain. Setelah capek-capek tidak ada obat. Nah, karena kami tidak mencari hal itu, maka kami tetap lanjut karena ada hal lain yang ingin kami cari. Dan alhamdulillah semoga semuanya bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Ini kami dari pos 1, pos Bajuri. Ini mau ke parkiran, setelah ini kita pulang ke kediaman kami masing-masing. Terima kasih teman-teman. Oh iya, satu hal lagi. Ternyata pendakian kami ini adalah pendakian terakhir di tahun ini untuk Gunung Salak maksudnya. Jadi setelah kami ini, Gunung Salak akan ditutup sampai pada waktu yang akan diinfokan. Jadi kami ini adalah pendaki terakhir di Gunung Salak untuk tahun ini, karena kebetulan di hari kami turun ini adalah hari di mana Gunung Salak akan ditutup karena cuaca yang cukup ekstrim. Tidak baik, tidak direkomendasikan untuk pendakian. Alhamdulillah kemarin kami hari terakhir jadi bisa simaksi sehingga bisa naik, dan kami sudah berjanji kepada pihak pengelola, pihak base camp, bahwa di hari ini kami akan turun tepat di hari di mana Gunung Salak akan ditutup untuk pendakiannya. Mantap, terima kasih. Berikutnya sampai jumpa di pendakian di gunung-gunung yang lain, insyaallah. Assalamualaikum.